Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina ya maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, perkenalkan nama saya Ahrul Fikri, NIM 11912041. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 5 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan surat kepengacaraan perdata di peradilan agama. Baik, yang pertama yaitu surat kuasa. Nah, surat kuasa adalah suatu surat yang berisi penyerahan wewenang dari suatu pihak ke pihak lainnya yang diberikan kepercayaan karena pihak pemberi kuasa sedang tidak bisa melakukannya sendiri. Nah, yang terdapat dalam pasal 1793 KUH Perdata bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akad umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Nah, penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh isi kuasa. Nah, selanjutnya terdapat dalam pasal 1795 KUH pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan serta tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Selanjutnya, surat kuasa yang terdapat dalam pasal 1796 KUH Perdata, pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan untuk memindahkan benda-benda atau untuk meletakkan hipotek di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian ataupun suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Selanjutnya yaitu surat gugatan atau permohonan. Yang pertama surat gugatan. Nah, gugatan merupakan suatu surat tuntutan atau hak yang di dalamnya itu permasalahan perdata yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada ketua pengadilan, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat. Sedangkan permohonan, menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, memberikan pengertian tentang permohonan sebagai suatu surat pemohon permasalahan perdata yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri. Nah, yang di dalamnya berisi tuntutan hak oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung unsur sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap memproses peradilan yang bukan sebenarnya. Dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya. Selanjutnya yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian atau yang biasa disebut dengan akta van Vergelijk merupakan sebuah perjanjian di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai dan dilakukan di muka sidang. Yang terdapat dalam pasal 130 HIR menyatakan bahwa akta perdamaian adalah akta yang dinyatakan dan ditandatangani di depan persidangan atau di depan hakim. Dalam hal ini, akta perdamaian diasumsikan telah disepakati dan ditandatangani di luar persidangan atau hakim, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai akta perdamaian yang sah. Maka itu dianggap tidak sah dan tidak valid. Nah, selanjutnya yaitu akta atau surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum, tetapi akta tersebut tidak dibuat di hadapan seorang pejabat umum, maka dikategorikan sebagai akta di bawah tangan. Apabila akta tersebut sudah diakui oleh para pihak, maka itu memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi akta tersebut. Kawan-kawan bisa lihat pasal 6, pasal 2 ordinasi tahun 1967 garing 29. Nah, namun dalam kasus ini tuh salah satu pihak tidak tidak mengakui akta tersebut, maka akta tersebut tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan hal tersebut,
setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang diberlakukan adalah putusan pengadilan. Selanjutnya, surat-surat yang terdapat dalam kepengacaraan perdata di peradilan agama yaitu surat jawaban gugatan eksepsi dan rekonvensi. Eksepsi adalah bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan atau objection. Namun di dalam eksepsi ini ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, yang karenanya gugatan itu tidak dapat diterima dan inadmissible. Selanjutnya, gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Dalam surat gugatan rekonvensi, ini tergugat dapat menyatakan penolakan atas apa yang telah dinyatakan penggugat terhadapnya, bila mana justru penggugat itu yang merugikan tergugat selama ini. Selanjutnya yaitu replik duplik. Setelah gugatan dibacakan oleh pihak penggugat, pihak tergugat akan membuat jawaban atas gugatan. Kemudian pihak penggugat akan menjawab kembali jawaban yang disampaikan tergugat yang disebutkan dengan replik. Nah, terhadap replik penggugat ataupun tergugat akan kembali menanggapi yang disebut dengan duplik. Nah, setelah proses jawab-menjawab atau gugatan, jawaban replik duplik, sidang perkara perdata dilanjutkan dengan pembuktian. Apabila dianggap perlu, dapat pula dilakukan pemeriksaan setempat serta pemeriksaan ahli. Nah, setelah tahap pembuktian, majelis hakim kemudian bermusyawarah untuk merumuskan putusan. Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat ataupun memberikan lebih daripada yang digugat, seperti yang terdapat dalam pasal 178 HIR. Selanjutnya yaitu surat pembuktian. Nah, pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil ataupun formil word based. Kebenaran formil didasarkan pada formalitas hukum, sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik yang dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terkait dengan alat bukti otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Yang selanjutnya surat putusan. Nah, surat putusan ini ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai suatu produk peradilan agama sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Nah, jadi surat putusan ini adalah surat yang terakhir dalam suatu acara perdata yang apabila telah keluar surat ini maka suatu ketentuan hukum itu sudah diputuskan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.